Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri apakah amal ibadah kita jadi atau tidak, sah atau tidak, dilihat dari apakah terpenuhi rukunnya atau tidak. Saudaraku, demikian pun ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, jadi atau tidak puasa Ramadan yang kita laksanakan itu tergantung kepada apakah terpenuhi rukun-rukunnya atau tidak. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Safinatun Najah disebutkan ada 3 rukun di dalam berpuasa. Yang pertama adalah harus ada niat. Kemudian yang kedua, harus menjauhi dari segala hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, imun, orang yang berpuasanya harus ada. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan niat. Jadi atau tidaknya seseorang dalam melaksanakan niat itu tergantung terpenuhinya unsur-unsur pokok yang ada di dalam niat itu. Ada 4 hal yang harus diperhatikan di dalam kita dalam melaksanakan niat dalam berpuasa itu. Yang pertama, seperti halnya amal ibadah yang lain, jadi atau tidaknya amal perbuatan itu tergantung kepada ada atau adanya niat, dan niat itu ada di dalam hati. Para ulama fikih mengatakan bahwa an-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Wa mahalluha al-qalbu artinya tempatnya melaksanakan niat itu adalah di dalam hati. Kalau niatnya itu disampaikan di dalam hati, maka jadilah niatnya itu. Kalau tidak disampaikan di dalam hati, maka tidak jadi niat itu. Demikian pun saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita evaluasi introspeksi diri amal ibadah puasa yang sudah kita laksanakan tahun yang lalu. Apakah ketika kita berniat, apakah di dalam hatinya ada niat atau tidak? Mungkin masih ada di antara teman-teman kita yang ketika melaksanakan niat hanya suara saja, lafal saja. Setelah kita melaksanakan sholat tarawih, kita biasa membaca niat bersama-sama, nawaitu sauma godin dan selanjutnya. Ketika kita membaca itu tanpa disertai dengan hati, maka tidak jadi niat kita itu. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan daripada niat berpuasa itu harus disampaikan di malam hari. Dalam sebuah hadisnya, Nabi Muhammad SAW menegaskan, man lam yubayyitin niyyata qoblal fajri fala siyamah lah. Siapa saja yang tidak menyampaikan niatnya di malam hari, maka tidak sahlah puasanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketentuan yang ketiga di dalam melaksanakan niat itu, niat untuk berpuasa harus disampaikan setiap malam di dalam puasa fardu. Artinya ketika besoknya kita akan melaksanakan puasa Ramadan, malamnya harus berniat. Demikian pun ketika besoknya, hari berikutnya kita akan melaksanakan puasa, malamnya harus ada niat. Artinya satu puasa untuk satu niat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, di dalam ketentuan niat itu harus terpenuhi unsur pokok di dalam niat. Inilah saudara-saudaraku yang menjadi perbedaan ketentuan niat yang ada dalam puasa Ramadan dengan melaksanakan sholat wajib. Kalau kita melaksanakan sholat fardu, cukup di dalam niat kita, di dalam hati kita. Yang pertama,
kita menyampaikan qasdun, tujuan bahwa kita melaksanakan sholat dengan mengatakan usolli di dalam hati. Kemudian yang kedua, kita pun menyebutkan sholatnya, sholat apa, misalnya sholat zuhur. Kemudian yang ketiga, kita menyebutkan fardiyahnya, bahwa sholat zuhur itu adalah kewajiban bagi kita. Kalimatnya di dalam niat sholat cukup mengatakan di dalam hati usolli fardhu zuhri, kecuali kalau sholatnya berjamaah kita menambahkan usolli fardhu zuhri makmuman. Pertanyaannya, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bagaimanakah ketentuan atau unsur yang ada dalam niat puasa? Dalam niat puasa cukup dua saja. Yang pertama adalah al-qasdu, artinya kita bermaksud melaksanakan puasa. Di dalam hati misalnya kita mengatakan nawaitu sauma, saya berniat melakukan puasa. Kemudian yang kedua, ketentuan atau unsur di dalam niat puasa cukup kita mengatakan di dalam hati, menyebutkan jenis puasa fardu yang kita laksanakan, misalnya puasa Ramadan. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan niat puasa Ramadan cukup simpel dan sederhana. Kita cukup mengatakan nawaitu sauma Ramadana, niat saya berpuasa di bulan Ramadan, dan tentunya yang kita lantunan itu harus disertai dengan adanya niat di dalam hati. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bisa menyimpulkan bahwa jadi atau tidaknya amal ibadah kita di dalam puasa ini tergantung kepada ada atau tidaknya niat di dalam hati. Dan niat di dalam puasa itu bukan hanya dia di dalam hati saja, tetapi harus disampaikan setiap malam. Kemudian unsur pokok di dalam niatnya harus terpenuhi. Saudaraku, demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semakin paham seperti apakah melaksanakan niat puasa Ramadan itu, sehingga puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.